Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas suatu masalah di LeetCode yang sangat terkenal, yaitu construct binary tree dari pre-order dan in-order traversal. Maksudnya pre-order dan in-order itu apa? Ya, jadi gini teman-teman. Misalkan kita coba cek contoh nomor 1 ya. Kita diberikan suatu tree kayak gini, ya. Nah, kalau pre-order intinya adalah kita coba analisis root dulu, kita tambahkan ke listnya gitu ya. Lalu kita coba ke bagian bawah kirinya, lalu kita ke bagian bawah kanan dari bagian bawah kanan dari si rootnya. Oke, jadi kalau misalkan tree-nya kayak gini ya, maka nanti pre-ordernya itu akan sama dengan ya. Ingat kalau pre-order selalu yang kita tambahkan di awal itu adalah root node-nya ya. Nah, di kasus ini itu adalah 3. Jadi kita tambahkan 3. Setelah itu kita cek ada nggak bawah kiri dari elemen 3. Ternyata ada, yaitu 9. Ya nggak? Setelah itu kita cek lagi ada nggak ya di bawah kiri 9. Nggak ada kan ya? Oke. Gimana kalau di bawah kanan 9? Nggak ada juga kan ya? Nah, baru kita bisa cek bagian bawah kanan dari angka 3 atau rootnya. Nah, di sini ada 20, teman-teman. Maka kita tambahkan 20. Lalu, kita coba cek lagi. Ada nggak ya dari 20 ini yang dia itu di bawah kirinya ada elemen? Ternyata ada, yaitu 15. Ya. Lalu kita cek lagi. Ada nggak ya 15 ini dia punya bagian bawah kirinya elemen? Nggak ada kan di situ kan? Ini 0 kan? Berarti kita bisa hapus. Ya. Begitupun juga dengan bagian bawah kanan dari 15, nggak ada juga ya. Nah, maka kita coba ini bisa naik ke atas gitu ya. Kita cek nih di bawah kanan dari 20 ada nggak? Ternyata ada angka 7 gitu. Nah, ini pre-order teman-teman. Nah, lalu gimana in order? Ya. Kalau in order berarti kita mulai dari yang paling kiri teman-teman. Jadi left, baru kita ke root, baru kita ke right atau ke kanan. Ya, makanya seringkali disebut in order itu sebagai left to right, dari kiri ke kanan. Oke? Maksudnya gimana? Untuk lebih jelasnya, ayo kita coba bahas dari contoh pertama yang diberikan di LeetCode gitu ya. Jadi ingat kalau in order itu dia elemen pertamanya itu selalu yang paling kiri. Kalau tadi kan pre-order elemen pertamanya selalu root node-nya kan ya, atau elemen paling atas dari tree-nya. Nah, tapi kalau in order itu kita tambahkan dari yang paling kiri. Nah, di kasus ini yang paling kiri apa? Yaitu 9, ya enggak? Maka kita tambahkan 9 di sini. Setelah itu, kita karena 9 kan nggak ada bawah kiri dan nggak ada bawah kanan kan ya? Oke, maka kita coba ke atasnya. Dapat root-nya kan ya? Jadi kita tambahin angka 3 di sini. Nah, setelah itu, kita cek ada nggak di bawah kanannya? Ternyata ada 20. Cuman bedanya, kalau di in order, bagian bawah kanan itu nggak langsung kita tambahin teman-teman. Tapi kita cek lagi, di bagian bawah kanan dia punya bagian bawah kiri nggak? Ternyata ada, yaitu 15. Jadi yang kiri yang kita tambahkan dulu. Oke, kenapa? Karena sekarang 20 itu jadi root bagian kanan ya. Jadi ingat kalau in order kan kita tambahin yang kiri dulu kan ya. Berarti yang 15 ini dulu, baru kita tambahin yang 20-nya gitu ya. Baru kita tambahin 7 di sini gitu. Oke. Nah, dari pre-order dan in-order ini, teman-teman, kita diminta untuk menghasilkan binary tree. Oke, terus gimana dengan yang binary tree gitu ya? Bagi teman-teman yang belum tahu, jadi kalau di binary tree, itu kita nambahinnya kayak gini teman-teman. Ya, jadi awalnya root node dulu, ya. Lalu kita tambahkan satu level di bawahnya, ya. Jadi misalkan level 0, terus ini level 1 gitu ya. Nah, inti dari binary tree itu adalah kita tambahkan elemen-elemen di level-level yang awal terlebih dahulu. Di level awal terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan aku punya kasus seperti contoh 1 di LeetCode ini ya, maka binary tree-nya aku sebut B3 gitu ya. Itu yang kita tambahkannya pertama level 0 dulu atau root node-nya kan ya. Jadi ini 3. Oke. Lalu yang kedua, kita tambahkan di level yang pertama. Nah, cara menambahkannya
itu bagian kiri dulu, baru bagian kanan. Ya, jadi 9,20. Lalu kita tambahkan level yang kedua. Ya, nah di level yang kedua ini teman-teman, itu kalau teman-teman perhatikan, kan di 9 ini dia nggak ada bagian bawah kiri kan ya. Begitupun juga bagian bawah kanan dari 9 kan nggak ada. Ya kan ya. Maka ini kita akan tambahkan 0 di sini. 0, habis itu 0. Ya. Setelah itu, kita coba tambahkan level 2 yang di bagian bawah kiri 20 dan bagian bawah kanan bagian bawah 20 kan 7. Nah, jadi kita tambahkan 15 dulu baru 7. Gitu, teman-teman. Kita bisa menghasilkan output binary tree ya pakai ini pre-order dan in order ya. Nah, caranya adalah gini, teman-teman. Ini saya coba hapus dulu ya. Kan kita tahu kalau di pre-order elemen pertamanya itu selalu root node-nya, ya enggak? Jadi elemen pertama ini itu selalu berkorespondensi sama elemen paling atas di tree-nya. Oke. Nah, lalu kita cari posisi root node ini di in order. Kenapa? Karena kita pengen tahu nih seberapa banyak sih elemen yang dia itu ada di bagian kiri dari si root-nya atau elemen 3 ini. Ya, karena kalau dari pre-order doang kita nggak bakalan dapat tuh informasi elemen bagian kirinya itu seberapa banyak, elemen kanan di bawah kanannya itu seberapa banyak, ya. Jadi kita pengen tahu nih, oh ini di sebelah kiri ada 9, oh di sebelah kanan ada 3 elemen, ya. Caranya adalah kita cari posisi root node elemen 3 di in order, ya, dapat di sini kan ya. Lalu kita cek, oh ternyata di bagian kirinya itu cuma ada 1 elemen, di bagian kanannya itu ada 3 elemen. Jadi kalau saya bikin gini ya, misalkan ini untuk yang contoh yang kedua, tapi ini kita contoh yang pertama dulu ya. Jadi ini kan root node-nya kan 3 nih. Oke. Nah, dari informasi di in order kita bisa tahu bahwa di sebelah kirinya itu ada 1 elemen, di sebelah kanannya itu ada 3 elemen, ya. Ada 15, ada 20, dan ada 7. Ya. Lalu, kita coba cek lagi teman-teman. Ya. Di sebelah kanannya dari pre-order. Ya. 1 elemen setelah root node. Ya. Kenapa? Karena si 1 elemen setelah angka 3 ini, itu dia merupakan root dari bagian kirinya. Ya. Jadi, tadi kan kita di sini nih. Setelah itu kita cek yang ini, gitu. Cara ngecek ini adalah kita bisa lihat 1 elemen setelah angka 3 di pre-ordernya, ya kan ya. Nah, dari situ kita coba cek pakai cara yang sebelumnya di in ordernya, ya. Bagian kirinya ada berapa elemen? Nggak ada. Di bagian kanannya udah dipakai, ya kan, jadi root node-nya, ya kan. Kalau ini kan nggak boleh karena ini kan di bagian kanannya ini kan. Jadi kita nggak bisa taruh di sebelah kirinya kan, itu nggak bisa nih. Ini dilarang gitu ya. Oke. Nah, jadi ini akan, karena dia di sini itu nggak ada elemen di bagian kiri 9, dan di bagian kanan 9 juga udah kepake gitu ya elemennya. Sedangkan kalau ini nggak boleh dipakai karena ini di bagian kanan ini gitu ya, bukan di bagian kiri ya. Maka ini tuh akan 0 di sini, dan ini juga akan 0, ya nggak? Oke. Nah, lalu kita coba cek bagian 20 teman-teman. Jadi kan ini kan ada 1 elemen setelah 9 itu kan adalah 20, ya kan. Nah, 20 ternyata ketika kita tarik ke in order, ternyata dia di bagian kanannya, teman-teman. Nah, maka kita bisa bilang bahwa si 20 ini itu akan jadi root node untuk bagian kanan dari tree-nya, bagian bawah kanan dari tree-nya. Jadi ini kalau aku coba gambarkan, nah ini 20 nih kayak gini, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu ya, kita coba cek lagi. Di sebelah kirinya 20 ada nggak sih angka suatu elemen gitu ya? Ternyata ada, yaitu 15. Oke. Di sebelah kanannya ada nggak sih elemen? Ada 7, ya. Maka kita dapat nih binary tree-nya. Oke, terus kalau ada yang bertanya, nah Kak, binary tree-nya jadinya gimana gitu untuk contoh yang nomor 2? Nah, jadi kita bisa pakai cara yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi intinya kita kayak gambar semacam garis per level gitu ya. Ini misalkan level 0,
lalu ini level 1, habis itu misalkan ini level, ya ini memang level 2 ya, dan ini level 3 gitu teman-teman. Oke, sebenarnya juga level 3 sih ini ya. Jadi 0, ini 1, ini 2 gitu ya, ini 3. Oke, nah berarti nanti binary tree untuk contoh nomor 2, jelas kita level 0 tambahin dulu, lalu level 1 kita tambahin dari yang kiri lalu ke kanan gitu ya, 2, 3, lalu kita tambahin untuk level 2-nya. Jadi ada 4, 5, 8, 9 ya. Lalu kita tambahin level 3-nya, ada 6, 7. Habis itu 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini adalah binary tree untuk contoh nomor 2 gitu. Oke, terus gimana dengan codingannya ya? Nah, jadi di sini kalau teman-teman ingat, kan kita tahu bahwa si root node-nya itu kan merupakan elemen pertama dari pre-order-nya, ya nggak? Berarti kita bisa bilang root itu akan sama dengan, di sini kita ambil objek tree node gitu ya. Nah, value-nya atau nilainya itu kita ambil dari elemen pertama dari pre-order. Oke. Nah, lalu kita cari posisi dari si elemen root node itu tadi di in order, ya kan? Berarti in order dot index pre-order. Jadi kita cari indeks dari elemen pertama pre-order di in order gitu ya. Nah, lalu di sini aku coba pakai teknik DFS di mana kita akan rekursif ya. Jadi misalkan nih ya, kan aku coba dari contoh yang kedua dulu nih. Ini yang paling bagus sih menurut saya ya. Nah, root node itu kan awalnya kan di 1, ya kan? Lalu kita coba cari posisi 1 di in ordernya. Oke. Nah, kemudian tadi kita udah bahas ya bahwa semua elemen yang di sebelah kiri dari root node 1 di in order itu dia berada di bagian bawah kiri dari root node 1. Oke. Berarti di sini aku bisa bilang bahwa jadi untuk bagian kirinya ya itu akan sama dengan self dot will tree gitu ya, dimana untuk pre-ordernya itu aku coba skip dulu ya, habis ini kita bahas. Tapi yang in ordernya kita bisa tahu bahwa semua elemen yang ada sebelum root node 1 ini ya, yang ini itu dia berada di bagian bawah kiri dari root node 1. Berarti kita bisa bilang bahwa ini tuh IDX, ya kan ya? Oke. Nah, karena kita pengen ngambil semua elemen sebelum indeks yang dia merupakan bagian bawah kiri dari root node 1-nya. Oke, itu untuk in order. Nah, gimana untuk pre-order? Ya, teman-teman kalau perhatikan di sebelah kiri dari 1 di in order itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen, teman-teman. Berarti 5 elemen setelah elemen pertama dari pre-order itu dia berada di bagian bawah kiri dari root node 1. Oke, berarti untuk yang pre-order kita mulai dari 1 ya, 1 elemen setelahnya, lalu kita ambil sampai 5 elemen setelahnya. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kan IDX plus 1. Karena kan ini kan kalau di Python eksklusif kan ya. Jadi sebenarnya kita cuma ngambil dari 2 sampai 5, ya kan ya. Jadi kalau teman-teman nggak percaya bisa dibuktikan ya. Ini kan indeks 1 kan di sini kan 5 ya, 5. Berarti kan kita ambil dari 1 sampai 6 kan ya. Cuman kan 6 kan eksklusif kalau di Python. Jadi kita cuma ambil sampai 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu teman-teman. Oke. Nah, lalu untuk yang bagian kanannya ya, itu kan sama dengan self.will_tree gitu ya. Lalu untuk bagian kanan dari pre-order itu aku coba skip dulu ya. Aku coba mulai dari yang in order ya. Untuk yang in order tadi kita tahu ya bahwa semua elemen yang berada di sebelah kanan root node 1 itu dia berada di bagian bawah kanan dari root node 1, ya kan ya. Jadi semua 3 elemen di sebelah kanannya. Berarti kita bisa bilang IDX plus 1 sampai elemen terakhir kita ambil untuk yang in order. Nah, gimana kalau yang pre-order? Oke. Nah, kalau teman-teman lihat kan ini kan indeksnya kan 5 kan ya di in order. Oke. Nah,
indeks kelima itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan di sini kan ya, di pre-order. Sedangkan kita tahu bahwa setelahnya itu dia berada di bagian bawah kanan dari root node tersebut, ya. Berarti kita juga mulai dari IDX plus 1, ya kan ya. Nah, sampai elemen terakhir kita ambil, oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di awal itu kan root node-nya 1 ya emang ya, karena kan elemen pertama pre-order di awal itu kan 1, oke. Tapi di iterasi kedua, jadi kalau di iterasi pertama dengan root node 1 itu kan kita akan dapat pre-ordernya itu kayak gini teman-teman, dan in ordernya itu kayak gini. Oke. Nah, sekarang root node-nya itu nggak lagi 1 untuk yang bagian bawah kiri, tapi root node-nya adalah 2. Karena elemen pertama dari pre-order yang di bagian bawah kiri sekarang itu 2. Maka kita akan cari posisi dari 2 di in order gitu ya. Lalu sebelah kiri daripada si 2 di in order itu akan menjadi bagian bawah kiri dari root node 2. Oke. Nah, maka in ordernya kayak gini ya. Semua elemen di sebelah kirinya 2 ya. Itu ini ya kan ya. Lalu untuk yang pre-ordernya itu 3 elemen setelah root node 2. Oke, berarti di sini. Oke. Dan seterusnya. Jadi kita lakukan secara rekursif ya. Nah, maka kita tinggal return dari si rootnya gitu. Nah, cuman di sini ada satu lagi yang kurang, yaitu gini teman-teman. Misalkan aku coba analisis yang bagian kanan ya. Kan awalnya kan dengan root node 1 itu kan pre-ordernya bagian kanannya 389, in ordernya itu sebelah kanannya 1 kan, jadi 839. Oke. Nah, ini di iterasi pertama. Di iterasi selanjutnya kan dari iterasi pertama kita dapat root node yang baru untuk bagian bawah kanan itu kan 3 ya. Nah, berarti kita lakukan lagi 3 itu posisinya di mana, di in order. Nah, kan di indeks yang pertama, ya kan ya. Nah, setelah itu kan kita cari satu elemen atau semua elemen sebenarnya di sebelah kanan root node 3. Berarti kan cuma ada 9 di sini, ya kan ya. Berarti in ordernya sekarang 9, lalu pre-ordernya itu dia mulai dari ini kan ya. Jadi setelah 8 kita ambil, jadi cuma 9 di pre-ordernya. Nah, setelah itu, karena kan kalau di yang bagian kanan kan kita ambil IDX plus 1. Sedangkan di iterasi kedua itu pre-order dan in ordernya itu juga tinggal satu elemen. Jadi kalau kita IDX plus 1 dia akan return non kan ya berarti ya. Nah, sekarang base case-nya adalah kalau seandainya si pre-ordernya itu non ya, atau si in ordernya juga non gitu ya. Sebenarnya nggak harus dua-duanya non sih, salah satu aja yang non. Maka kita bisa bilang bahwa ini tuh return. Jadi ini base case-nya. Oke. Nah, kalau kita run gitu ya. Nah, ini benar. Nah, kita submit. Oke. Nah, maka seperti ini teman-teman ya. Jadi itu kalau dari saya. Terima kasih banyak semua.